Cuan, we be getting money. Cuan. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok teman-teman. Nah, hari ini IHSG sempat naik ya. IHSG sempat naik, terus gara-gara brand itu ARB langsung drop ya di jam 10. Nah, tapi ini IHSG-nya tetap closing hijau teman-teman ya. Tetap closing hijau. Kayak bentuk bullish harami. Tapi kalau bullish harami itu harusnya merah dan hijau. Ini merah dan merah ya. Nggak tahu nih, semoga aja IHSG membaik gitu ya. Tapi kita lihat di sini asingnya net sell guys. Masih keluar ya asingnya guys. Oke ya, ini kita mau buru-buru nonton bola. Jadinya saya akan cepat aja bahasnya guys ya. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok. Yang pertama adalah saham dari BBRI teman-teman ya. Nah, BBRI ini memang masih net sell. Cuman menurut saya guys, BBRI itu udah bentuk base ya. Sini. Nih base, nih. Yo, bentar lagi kick off babak kedua guys. Sayang banget ya kalau dilewatin ya. Nih kan kualifikasi Piala Dunia teman-teman ya. Nah, kita di sini untuk BBRI. Nah, teman-teman lihat di sini ya untuk BBRI. Nah, BBRI ini bentuk base di sini teman-teman. Nah, lihat di sini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ya udah bentuk base. Sepertinya sih udah mulai mau berhenti turun ya guys ya. Kalau kita lihat di sini memang BBRI ini turun dalam ya, tapi dia nggak pernah bentuk base. Nah, ini udah mulai bentuk base seminggu di sini. Nah, saya kira besok naik lagi minimal ke EMA 20 lah. Ini kan base-nya segini. Ya minimal bisa nyentuh ke EMA 20 itu di sekitaran 4.650 lah. Mungkin kisaran itu guys untuk target dari BBRI. Kita lihat BBRI teman-teman ya. Nah, BBRI naik lumayan hari ini bentuk hammer teman-teman. Hammer ya, bener ya. Nah, cuman masalahnya BBRI ini masih dibuang asing ya. Dia asing masih ngebuang 300 miliar. Tapi ini udah mulai melandai guys. Yang kemarin tuh sempat 1 triliun ya untuk penjualan BRI asingnya guys. Nah, kita lihat di sini tuh BBRI fundamental udah oke banget. Kalau sekarang sih kalau menurut saya sih udah di bawahnya harga BBRI ini, udah harga investor masuk enak lah di harga yang sekarang ini guys ya. Nah, ini barang NI yang mulai akumulasi, yang masih jualan adalah CC asing guys. Ini CC-nya asing kayaknya nih. Iya guys, CC asing. Tapi kalau teman-teman di sini ya, BKKZ masuk. JP Morgan mulai masuk lagi guys di saham BBRI. Nah, semoga aja segera naik teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari bulan April, nah BBRI udah dijual 17 triliun. Nah, di sini BK-nya ngejual guys. Nah, cuman sekarang udah mulai masuk lagi ya untuk si asingnya di Bank BRI ya. BK-nya ya maksudnya udah mulai masuk. Nah, ini menarik buat di trading besok untuk BBRI. Trading BBRI guys, keren banget. Nah, teman bisa masuk di harga 4.500. Nah, untuk TP-nya maybe di sekitaran 4.600 lah. Moganya ngehit sampai besok di 4.600 kisaran itu ya, di garis ini teman-teman. Nah, lihat sini. Atau mungkin sampai ke 4650, 4600 sampai 4660. Oke ya, kita lihat yang kedua yaitu BNI. Nah, BNI ini kebalikan BBRI ya. Nah, kalau BNI ini udah mulai break ya. Udah mulai break, target kita masih sama yaitu di sini teman-teman ya. Nah, harusnya sih bisa ngehit ke 5.000 lagi lah untuk si BBNI. Nah, BBNI ini lebih baik ya. Lebih baik daripada BRI teman-teman ya. BBNI ini asingnya masuk guys. Lihat. Nah, asingnya akum. Nah, BBRI masih dibuang asing, tapi BNI udah mulai masuk. Tapi ya ini sentimen positif lah buat semua bank. Kalau ada satu bank gede yang diakumulasi asing, saya kira nanti berikutnya bank-bank yang lain juga mulai diakumulasi. Biasanya soalnya mereka tuh barengan teman-teman.
barengan ya. Mungkin oh kok BBNI udah low akum ya, wah gue besok akum BRI ya atau Mandiri ya, seperti itu. Jadi istilahnya kayak gitu sih harusnya guys untuk si BRI. Nah kalau kita lihat di sini untuk BNI ini valuasinya juga murah. Cuman BNI ini masih agak kurang ya dividennya teman-teman. Jadi dividennya masih menarik BRI atau Mandiri. Nah tapi dijualnya di sini yang paling murah di antara 3 bank itu teman-teman. Dan ini juga naik lumayan tinggi sekitaran 3,5% teman-teman ya. Asingnya akumulasi. Nah saya kira besok masih akan naik juga untuk BBNI teman-teman ya. Untuk targetnya maybe di sekitaran 4850 ya sampai 4900 lah. Kalau kenceng banget mungkin bisa sampai ke 5000 untuk besok. Kita lihat aja, semoga aja brand besok nggak ARB walaupun FCA tapi nggak ARB kan dia nggak akan membebani IHSG. Nah kalau brand nggak membebani IHSG lagi, saya yakin bank akan naik guys. Nah bentar lagi juga suku bunga turun dan bank juga dapat sentimen positif. Nah itu guys ya untuk BBNI. Nah teman bisa pilih nih BBNI atau BBRI ya untuk dibeli sahamnya. Pilih salah satu aja teman-teman. Nah lanjut saham yang berikutnya, saham dari semen guys, SMGR guys. Dari SMGR juga masih rame ini guys. Nah ini masih rame di sini teman-teman. Ini SMGR udah mulai akumulasi di sini. Ini ada akumulasi dari sini teman-teman. Di sini akumulasi udah 3 hari akumulasi. Nah tapi saya kira nggak akan langsung balik ke 5000 lagi dengan cepat ya teman-teman ya. Mungkin akan butuh waktu. Mungkin akan sideways dulu di sekitar sini. Tapi yang pasti ini udah diakumulasi guys. Harusnya sih udah nggak bakal turun lebih rendah daripada 3500 lagi. Harusnya ya untuk si SMGR kita lihat ya. Nah SMGR tuh dapat sentimen positif apa sih? Ya, SMGR tuh dapat sentimen positif nanti ya cuman masalah pembangunan aja guys ya. Suku bunga turun. Nah suku bunga turun itu akan membuat penjualan perumahan naik. Nah kalau penjualan perumahan naik tentu aja mereka akan bangun lebih banyak. Nah kalau bangun lebih banyak jadinya butuh semen lebih banyak. Jadi istilahnya kalau suku bunga turun itu juga berdampak positif bagi perusahaan semen. Nah gitu guys ya. Kita lihat sini untuk SMGR. Nah kalau suku bunga turun biasanya perusahaan-perusahaan konstruksi mulai bangun. Gitu guys ya. Nah lihat di sini ya, sini ada ZPYU tapi BK jualan teman-teman. Tapi hari ini masih rame, harusnya besok masih bisa di trading lah. Untuk targetnya ke berapa nih? Ya kalau targetnya ke EMA 20 lagi, mungkin semoga aja bikin candle solid yaitu ke 4050. Jadi bagi teman-teman ikut SMGR bisa ambil di 3960, 3970, TP-nya mungkin di sekitaran 4050. Nah lanjut saham yang berikutnya ya, terakhir di part 1 yaitu saham dari Dimas teman-teman. Nah Dimas ini udah saya bahas ya di video khusus kayaknya beberapa hari yang lalu bahwa Dimas ini mau bagi dividen teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini, setiap Dimas bagi dividen itu udah selalu di atas 170. Nah ini historis guys, ini historis Dimas ya. Ini fakta yang teman-teman nggak akan bisa bantah. Nah saat Dimas membagi dividen mulai tahun pandemi lah ya di sini guys. Nah ini bagi dividen di harga berapa nih? 176. Nah di sini bagi lagi di interim di Desember 2020 ini bahkan sampai ke 200. Nah bagi lagi di 2021 ya finalnya di sini sampai ke 200. Nah bagi lagi di interim di 2021 sampai ke 200. Nah ini kan sampai ke 200. Nah ini yang lebih rendah nih. Nah di final di 2022 sampai juga ke 180. Nah, di tahun 2022 sampai juga di 180 juga. Nah, ini yang lebih dekat nih di finalnya di Juni 2023 sampai juga ke 175. Di tahun 2023 yang terakhir kemarin interim ini juga nyentuh juga 175. Wow. Gimana? Jadi Dimas ini 8 kali bagi dividen yang terakhir harga sahamnya saat dia itu menjelang come date itu nyentuh harga di atas 175 loh. Ini faktanya guys. Dan sekarang harganya masih segini. Nah, apakah akan nyentuh lagi? Ya, maybe yes, maybe no. Tapi kalau kita lihat 8 kali ke belakang nyentuh di atas 170, harusnya juga bisa nyentuh di atas 170 untuk tahun ini teman-teman. Nah ini ya untuk katalis dari Dimas ya. Nah, Dimas itu profitnya naik teman-teman. Lihat dari 150 ke 300.
Nah, kita lihat di sini pairnya masih 5 dan kemungkinan dividennya Demas itu adalah, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini dividen Demas di sini, teman-teman. Nah, Demas di sini dividennya itu di sini 25 dan kemarin udah bagi 12 kalau nggak salah ya. Berarti dia masih sisa berapa? 13 rupiah. Nah, karena Demas ini selalu bagi dividen tuh 100%. Nah, berarti dia dividennya 13. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Ya, 13 ya dibagi 165. Nah, masih sekitaran hampir 8%, teman-teman. Masih gede dividennya. Dan kalau teman-teman ngehold lagi sampai Desember, akan dapat dividen lagi senilai 7%. Jadi, Demas ini setahun bagi dividen 2 kali, totalnya itu hampir 15% yieldnya. Keren banget untuk si Demas, teman-teman. Salah satu perusahaan yang ngasih dividen terbesar di bursa efek. Nah, kalau dividen hunter wajib punya saham Demas. Tapi ya sahamnya memang naiknya kalau cuma mau bagi dividen doang. Nah, ini kita lihat Demas, teman-teman. Nah, Demas di sini ZP masuk nih, asingnya keluar dikit ya. ZP yang akumulasi, teman-teman. Oh, ZP guys ya. Dia beli 100.000 lot ya. Di harga 165 di sini. Nah, saya kira naik lah. Minimal 170 lah guys ya. Saat dia itu menjelang come date. Nah, ini RUPS-nya hari Senin, teman-teman. Kalau nggak salah ya, kita lihat ya. RUPS-nya hari Senin. Nah, kemungkinan RUPS-nya naik pas nanti naik stabil sampai nanti menjelang come date. Nah, kalau ex date udah pasti turun ya, namanya juga trap. Oke, itu Demas. Kita lanjut part 2, teman-teman ya.